20 tahun aja masih ngurusin sampah nih. Banyak banget orang yang terlibat. Kalau kita mau ngolah sampah itu kayak kita mau masak ya. Halo Generasri, selamat datang di Asri Talk Podcast episode 1. Jadi selamat datang ya di podcast yang baru ini dengan ini udah ready banget dengan narasumber-narasumber juga. Perkenalkan, nama aku Patricia Rani. Rani akan menjadi host di Asri Talk Podcast hari ini. Nah, untuk Generasri yang baru pertama kali juga nonton, karena kita emang baru episode pertama ya sekarang. Asri Talks itu apa sih? Jadi Asri Talks ini tuh dinaungi di dalam sebuah rumah ya yang namanya adalah Indonesia Asri. Nah, Indonesia Asri ini merupakan sebuah kampanye dari Chandra Asri yang sebenarnya tujuannya pengen nih mewujudkan Indonesia yang lebih asri di setiap lini kehidupan. Jadi di lingkungan iya, terus soal kesehatan juga iya. Jadi banyak banget yang akan kita bahas di podcast ini. Untuk episode pertama spesial ya, kita mendatangkan narasumber yang sangat care soal lingkungan, terutama soal waste ya, sampah yang biasanya dilihat orang sebelah mata, buang sembarangan, masih banyak banget kayak gitu. Padahal nggak boleh ya, ada pengolahannya sendiri supaya sampah itu bisa di-manage dengan baik. Sudah kedatangan yang pertama ada Tasya Kamila di sini. Hai Generasri semua yang sedang nonton. Yes. Hai Rani. Hai. Kalau Tasya Kamila sudah tahu tumbuh bersama lagu-lagu Tasya Kamila, betul ya kan? Aku adalah anak gembala. Sekarang setiap hari pasti kerjaan kamu Generasri ngeliatin Arasya lagi servis kipas angin yang mana, Arasya lagi bongkar yang mana hari ini, iya kan? Kemudian Shanin yang seperti kembar, kira-kira minatnya apa? Tapi kita lihat kehidupan Tasya setiap hari-hari juga di sosial media juga fokus juga, kemudian concern juga sebenarnya dengan pemilahan sampah. Betul. Ya. Nanti kita akan ngobrol lanjut soal Siap. itu. Kemudian ada ini dia, ahlinya Waste Management ya, ada Ibu Dini dari SWI Sustainable Waste Indonesia. Selamat pagi. Pagi Mbak Rani, pagi Mbak Tasya, pagi semuanya. Pagi. Jadi kalau Ibu Dini ini nanti kita akan ngobrol-ngobrol seputar gimana sih sebenarnya memanage sampah, memanage waste rumah tangga, perusahaan maupun dari sampah kita sehari-hari supaya itu bisa jadi bermanfaat lagi, bisa sustain juga gitu ya ke depannya. Bu Dini dari SWI, Yes. Sustainable Waste Indonesia. Ini kan akhir Betul. tahun pasti ya, banyak sekali Iya. yang harus diurus. Kesibukannya lagi apa aja nih dari SWI sendiri? Kami di SWI sekarang sih memang lagi persiapan untuk closing ya. Ada program yang memang kita 1 tahun gitu durasinya, dan kita sedang melakukan exit strateginya lah, kira-kira seperti apa untuk closing. Programnya kita membantu para pendaur ulang plastik. Jadi kita langsung berinteraksi sama para lapak, para penggiling plastik, ada beberapa pabrikan juga yang memang pelaku utamanya nih yang memang benar-benar ngurangi sampah-sampah yang udah dipilahin di mana-mana supaya nggak ke TPA gitu ya. Jadi kalau di SWI kami memang berusaha create program yang secara strategis bisa benar-benar memiliki daya ungkit ya, ada leverage value supaya nggak ke TPA benar-benar, dan selain itu juga ada circulating ekonominya. Karena sebenarnya kan SWI itu sebuah lembaga konsultan riset ya, jadi saya ini peneliti sebenarnya gitu, peneliti yang kepo dan gemes gitu ya sama masalah sampah dari 20 tahun lalu gitu ya, saya nyemplung sampai sekarang ya, karena rasa saya ingin berkontribusi dengan teman-teman menyelesaikan sampah, dan saya ekspertisnya memang di peneliti, itulah awal karir saya. 20 tahun aja masih ngurusin sampah nih, 20 tahun. bener-bener selesai ya, Belum Bu Dini ya. selesai. Kebayang nggak kalau peneliti nggak ada gitu yang punya concern terhadap sampah, ya udah makin lah tidak selesai ini ya. Iya, tapi kan ini banyak nih penerusnya nih, calon-calonnya ya kan. Penelitiannya mungkin nggak usah dari nol ya, Betul. bisa pakai yang kita. Tapi saya senang banyak inisiatif dari anak-anak muda yang emang sudah langsung turun, bahkan bikin bisnis-bisnis baru ya. Betul. Muncul bisnis-bisnis terkait sampah. Ayo sama-sama gitu, semakin banyak yang memang
mau megang sampah, mau nggak cuman bicara gitu ya, tapi juga mau megang sampahnya, mau terjun langsung ya. berbisnisnya gitu. Dan Itu pastinya sangat-sangat berpengaruh. bisnis-bisnis itu yang pengelolaan sampah itu sangat membantu kita di level Betul, rumah tangga nih betul. untuk bisa Betul. benar-benar mengelola sampah, karena kita nggak bisa totally rely on pengangkutan Betul. sampah Yes. dari Ya. kota aja ya Nah, kan. ini yang beda ya. Saya dulu juga menghandle air bersih sanitasi ya. Oke. Nah, kalau sanitasi itu kita misalnya nih ada MCK, ada septic tank misalnya kan. Itu kan clear ya, selesai gitu di rumah. Udah ada instalasinya, keluarnya nanti sudah aman. Tapi kalau sampah kan enggak. Iya. Kita udah kumpulin, kita udah pilah, mungkin kita bikin kompos, tapi masih ada sisa-sisa yang Betul. harus kita kemanain gitu. Betul. Nah, itu yang saya suka bilang konektivitasnya harus dibuat. Kalau sekarang kita kalau di kota besar kan lumayan banyak ya pilihannya, bisa ke pemulung, bisa kasih ke bank sampah, bisa kasih ke aplikasi. Alhamdulillah, tapi sayangnya kalau di daerah yang masih di Kalimantan, Papua, Di masih susah. pedesaan, Masih bingung gimana Masih caranya susah. ya. Nah, Aduh. itulah PR kita bersama, gimana nih konektivitas dari sampah-sampah yang tersebar seluruh Indonesia, yang sayangnya mungkin pelayanannya belum sebagus di kota-kota Jakarta gitu, atau di kota-kota Jawa. Itu masih PR sekali. Benar-benar. Jadi kebayang gak sih ngomongin sampah itu 20 tahun penelitiannya, terus actionnya juga udah 20 tahun, dan tadi dari penjelasan Bu Dini juga banyak Masih banget challenge. orang yang Iya. terlibat. Karena tadi Banyak. sampah itu dari rumah tangga orang udah pilah, tapi kemudian kan harus ada yang nahan lagi nih supaya yang udah dipisah itu nggak dijadi satuin lagi, akhirnya jadi sia-sia lagi juga gitu kan. Nah, kalau Tasya berarti sekarang sebagai ibu rumah tangga juga, kesibukannya gimana akhirnya cara menghandle sampah rumah tangga itu sendiri? Apakah sekarang kan udah punya Shanin juga kan? Berarti ada lagi nih hal-hal baru yang harus diperhatikan juga di sampah rumah tangga. Nah, kesibukan Tasya sendiri apa? Terus gimana sekarang perjalanannya untuk memilah sampah rumah tangga? Apakah semakin ribet ataukah enggak? Karena udah biasa. Dari kesibukan dulu. Boleh, kesibukan dulu. Kesibukannya selain menjadi seorang ibu, pastinya ibu dari 2 anak, aku juga masih berkecimpung di dunia entertainment. Aku sama Arasya masih melestarikan lagu anak, jadi kita punya beberapa single lagu anak-anak Indonesia. Kemudian juga content creating juga masih, dan aku juga ada gerakan lingkungan hidup juga. Kita ada beberapa project yang menangani sampah juga, bekerja sama dengan perusahaan FMCG dan juga supermarket untuk bikin Dropbox sampah. Oke. Terus kerja sama e-commerce berbasis lingkungan juga, kita jualan produk composting kit untuk pemula gitu. Jadi masih ada kegiatan juga di lingkungan hidup, dan ya mainly sih sebenarnya juga melakukan hal-hal yang bisa dilakukan di rumah juga gitu. Nah, untuk urusan sampah nih, emang di rumah kan yang nge-handle sampah gak cuman aku doang gitu, tapi ada Mbak juga di rumah gitu kan, ada ART juga yang secara simpel harus aku jelaskan juga sistemnya gimana. Jadi intinya sih cuman dipilah aja antara sampah organik sama sampah anorganik. Kalau kita mau bicara bahasa awam, sampah basah sama sampah kering gitu kan. Sampah basah tuh sisa-sisa dapur, sisa-sisa makanan, itu dipilah dulu. Kemudian sampah-sampah anorganiknya nih seperti sampah kertas, plastik, terus kaca, kaleng segala macam. Nah, itu dikemanain? Takutnya kan gitu ya, kita udah milah tau-taunya pas mau diangkut digabung lagi gitu. Sakit hati ini ya. Dan untuk memilah juga dipastikan apa yang kita pilah itu kalau bisa udah dicuci bersih gitu. Jadinya juga memiliki value untuk nanti didaur ulang, memudahkan juga ya para pendaur ulang untuk bisa mengolah sampah-sampah tersebut. Jadi kalau aku yang sampah-sampah anorganik itu ya aku pilah lagi nih, yang kertas sama kardus sama duplex. Itu dijadiin satu sama-sama kemasan gitu kan. Terus yang plastik, botol apa segala macam itu juga dijadiin satu. Terus yang kaca, kaleng segala macam juga itu dipisah lagi. Dibawa aja ke bank sampah. Kebetulan kalau aku di apartemen sih, di sebelah apartemen ada bank sampah, jadi bisa tinggal jalan kaki. Terus kalau di rumah, kalau kita kayak taruh aja di depan rumah ataupun janjian aja sama pemulung di sekitaran rumah gitu, kayak bang, setiap hari Rabu atau setiap hari Sabtu saya bakalan ngumpulin nih sama-sama di sini, tolong diangkut ya, atau abang datangnya biasanya hari apa gitu, bisa ngikutin jadwal abang gitu ya. ya. Tolong diangkutin ya, saya udah milah nih. Dia juga senang gitu karena kan itu memiliki value ya, apalagi udah kita pilah dengan
baik gitu. Terus atau enggak aku kalau mau lebih simpel lagi sekarang udah banyak sih aplikasi yang mau menjemput sampah kita secara gratis gitu. Jadi sampah kita diangkut secara gratis. Waktu itu juga ada beberapa aplikasi transportasi online juga yang menyediakan jasa Kerjasama juga tersebut. kan. Jadi kayak udah gampang banget sih bagi kita yang memang hidupnya di kota-kota besar ya. Udah ada cara-caranya dan bisa banget gitu dilakukan. Bisa banget kok. Jadi ayo coba aja dari yang anorganik dulu dikumpulin, habis itu diserahkan ke fasilitas-fasilitas ataupun lembaga-lembaga pengelolaan sampah gitu, seperti bank sampah atau melalui aplikasi atau ya janjian sama pemulung setempat gitu. Jadi sebenarnya ada banyak cara. Tapi kenapa sepenting itu Bu Dini? Kenapa orang tuh harus effort untuk memilah sampah rumah tangganya sendiri? Emang dampak negatif deh yang bisa kita rasakan secara langsung ketika kita nggak memilah sampah tuh apa sih? Jadi kalau misalnya nih ya, kita satu wadah biasanya kita campur aduk tuh. Ada botol, ada plastik kresek, ada ada kertas-kertas, ada sampah sayur. Itu kan otomatis satu wadah itu jadi kotor semua. Dan jadi gede kan buntelan sampahnya. Coba kalau enggak, kalau kita pilahin, yang masih bersih-bersih itu kita enggak masukin ke tong itu emang benar-benar jadi sedikit loh. Jadi sedikit banget. Dan ya maksudnya nggak terlalu menimbulkan masalah ya, bau dan sebagainya, lalat. Saya mengibaratkan kalau kita mau ngolah sampah itu kayak kita mau masak ya, toolsnya tuh beda-beda. Nah kalau misalnya kita sudah memisahkan itu dari awal, itu akan sangat membantu mempercepat proses di fasilitasnya nanti. Poinnya adalah pemilahan ini dilakukan di semua rantai pengolahan sampah. Jadi sebenarnya semua orang harus kerja sama. Betul, ya kan? Setiap iya. lini usaha itu Betul. juga harus bekerja sama bareng-bareng. Iya. Jadi start dari kita rumah tangga yang paling kecil sampai nanti di TPA terakhir. Iya. Itu juga kalau semuanya harmonis gitu ya jalannya, ya sampahnya bisa terpilah dengan baik. Terus bisa Betul. jadi sumber ekonomi juga untuk orang-orang yang terlibat di dalamnya ya. Pasti, karena itu rantai ekonominya sebenarnya udah dari tahun 80-an, Mbak. Dari sejak tahun 80-an itu ekonomi daur ulang itu sudah berjalan. Cuman kita suka nggak sadar ya, barang-barang kayak sapu kita di rumah itu banyak yang dari plastik daur ulang. Mobil, karpet bagian bawahnya suka ada hitam-hitam, itu tuh banyak produk daur ulang. Terus ember, itulah yang memutarkan ekonominya. Jadi mereka beli barang-barang ember dan sebagainya itu bukan di yang supermarket besar-besar, Iya, tapi di iya. pasar tradisional gitu kan. Seperti itu sih. Jadi Saya bukan. juga kok masih Iya, aku juga. beli ember. Itu diminum dulu ini ya. Ini kan tadi kita udah ngomongin cara milah sampah gimana. Bu Dini juga udah sempat mention prosesnya. Yang aku baru tahu kalau ternyata sepanjang itu dan juga harus semua orang bekerja sama. Tantangannya. Karena yang melakukan milah sampah jujur, kalau di Indonesia belum banyak ya kan. Belum banyak rumah tangga yang melakukan itu. Tantangan ketika melakukan pemilahan sampah di rumah itu apa? Membiasakan dulu sih itu Iya tantangannya sih, gitu. iya. Memulai itu tantangan nomor 1. Besok lagi nih, besok lagi ternyata udah setahun kemudian. Makanya dimulai dari cari tahu dulu deh. Cari tahu dulu, cari motivasi juga. Why are we doing this? Mungkin kalau aku emang karena udah cinta sama lingkungan, udah keliling Indonesia lah, udah ngeliat gitu betapa alam Indonesia ini harus dijaga, dilestarikan, dan pengen juga ngeliat anak-anak aku nanti juga bisa mendapatkan kualitas lingkungan yang baik, hidup sehat dengan lingkungan yang asri pastinya gitu kan. Jadi cari dulu motivasinya, kemudian cari informasi bagaimana sih cara kita menghandle sampah di rumah kita. Kita juga cari tahu dulu, kita riset dulu kecil-kecilan di rumah, kira-kira sampah di rumah tuh apa aja sih sehari-hari, karena pastinya apa yang sampah di rumah aku sama di rumah orang lain kan pastinya beda-beda gitu kan. Yes, apalagi kan Tasya juga ibu rumah tangga, seorang ibu kan. Ibu itu adalah bisa dibilang bosnya di rumah. Jadi gak ada yang berani melawan ya keinginan seorang ibu. Dan tadi jadi unik banget. Awalnya mungkin Tasya motivasinya milah sampah dulu deh. Tapi akhirnya jadi mikir gimana ya untuk yang anorganik aku bisa melakukan apa ya. Betul. Dan Janjian sama pemulung kalau gimana sekarang ya? juga akhirnya jadi seru juga sih di rumah. Tuh Karena kan? kayak jadi kayak kita punya mission bareng gitu loh di rumah. Anak aku juga jadi kayak suka nanya, kalau ini maksudnya organik atau anorganik, aku buangnya di tempat yang mana gitu. Terus suami aku juga kayak sering ngeliat ini sampah yang
organiknya kayaknya harus ditambahin brown materialsnya atau apa gitu untuk mengelola gitu kan. Ini udah harus dipanen apa segala macam, dia juga ikutan ngurus gitu kan. Terus mbak di rumah gitu ART juga yang selalu ingetin aku, Bu ini udah waktunya diangkut nih sampah. Jadi kayak kita bekerja sama gitu. Mantep banget. Jadi kayak game sendiri. Akhirnya jadi menarik ya. Jadi seru gitu. Jadi maksudnya ya ini hal yang kepeduliannya nggak cuma ibu doang gitu, semuanya juga terlibat pastinya. Semua jadi ikutan karena udah ada satu pionir nih yang ayo kita bareng-bareng untuk ngelakuin ini. Nah tapi sebenarnya ya Bu Dini, tadi kan Tasya ini udah detail banget lah ya di rumahnya karena mulainya udah dari bertahun-tahun yang lalu. Sebenarnya kalau kita memilah sampah rumah tangga itu bagusnya apa sih di TPA? Apakah emang jadi lebih simpel juga? Ataukah Sun nih jika rumah tangga baik yang melakukan ini, gunungan sampah di TPA itu bisa berkurang nantinya atau seperti apa? Kalau sekarang kita ngelihat konteks perjalanan sampah itu kan sebenarnya dari rumah terus ke TPS terus ke TPA ya, secara umum begitu. Meskipun ada rumah tangga yang belum memilah, ada pasukan-pasukan lain nih yang bergerak di lapangan. Tapi jika sudah ada peran dari rumah tangga, itu akan lebih banyak yang terkurangi gitu dan akan lebih cepat prosesnya. Jadi kasarnya misalnya kita sudah milah ya kita pilahin, tapi si pemulung nanti ambilnya udah dalam kondisi bersih misalnya kan. Kalau kita mau kasih pemulung ya gitu kan. Kalau saya dulu belum ada mbak yang mengambil sampah saya. Kalau sekarang mbak saya tuh termasuk off taker ya. Pinter-pinter jadi mbaknya di kardus rumah. apa dan sebagainya dia selalu ambil gitu. Bisa tapi masukin dulu CV belum nih Bu. ada, makanya dulu waktu Pandai belum ada mengelola sampah. Keahlian loh. Iya, karena ya buat dia itu added value kan, buat tambahan penghasilan. Oh, jadi lihat dari Ada ekonominya nilai-nilai itu ya. itu. Oke, Harus oke, sih. oke. Dan ya TPA kita, ya terus terang saya juga prihatin ya. Beberapa TPA terakhir kan terbakar dan terbakarnya tuh lama sekali gitu. Bukan hanya satu hari terus padam kan, jadi sampai berhari-hari. Itu sebenarnya udah mengindikasikan kapasitasnya sudah overload. Nah, tapi sebenarnya ada nggak sih Bu data yang ngasih lihat gitu ya, jumlah sampah rumah tangga di Indonesia tuh seberapa banyak sih? Sampai akhirnya tadi kasus TPA terbakar bisa sampai berhari-hari, itu kan berarti seperti yang Bu Dini bilang, overload. Kalau secara umum ya, satu orang itu menghasilkan sekitar 0,5 kilogram per hari. Per hari Ya, setengah jadi kilo. kalau satu rumah tangga ada 4 nih, misalnya Mbak Tasya ada 4 orang kan, ya sekitar 2 kilogram lah, ya kan sehari. Oke. Itu terakumulasi terus setiap hari kali 1 juta orang aja udah berapa kan? Itu tertumpuk terus bertahun-tahun. Oke lah bisa dikurangin sampah-sampah daur ulangnya mungkin 20% gitu ya. Nah, pada akhirnya kalau data yang terakhir saya dapat dari PUPR itu ya, TPS Indonesia tuh ada sekitar 500-an ya. Oke. Seluruh Indonesia ya. Itu yang sudah kritis tuh udah 30% kali. 30% dari 500. Memang kritisnya itu udah lama. Ini tuh kayak bom waktu. Saya dulu udah lama sering bilang TPA kita itu seperti bom waktu. Karena sudah overload, sampah tidak terlalu banyak bisa berkurang dari sumber. Ya mau apa lagi gitu. Tempat nggak bisa ditambah gitu kan. Akhirnya yang ada adalah gas metannya meledak gitu kan. Terus juga kalau cuaca panas tanpa ada api pun bisa kebakar sendiri gitu. Jadi kondisinya itu kalau statistik kita persampahan itu memang agak memprihatinkan sih secara keseluruhan ya. Tapi ketika orang mau memulai memilah sampah gitu kan, mulainya dari mana? Tadi kalau Tasya bilangnya sesimpel dari ini dulu deh, organik sama anorganik dulu deh, sesimpel itu dulu. Iya. Nah berarti sama. rumah tuh kita harus punya banyak tempat sampah kah? Atau ada jenis tempat sampah tertentu yang sebaiknya kita miliki supaya pemisahannya jadi lebih mudah? Kalau saya yang penting yang mudah busuk ya, itu jangan digabung. Jadi benar-benar wadah sendiri yang tong sampah yang kita tahu tuh dilapisin ke plastik ya biar nggak rembes. Udah yang sisa makanan. Selebihnya kalau ada kardus kita gepengin terus senderin aja di tembok gitu kan. Terus yang botol kita remekin dikit taruh aja di pojokan gitu kan, atau ditaruh di dalam kardus. Terus kresek-kresek yang bisa dijual bisa digulung-gulung gitu kan. Kalau Tasya boleh juga nih share tips ke generasi berarti ya yang mau mulai menerapkan pilah sampah. Tadi Ibu Dini juga udah sempat mention
Jangan malas untuk lipat, gulung ya kan, taruh aja di pojokan, jangan digabung. Ada lagi nggak tapi tips lainnya? Mungkin nge-recap aja sih yang tadi ya, cari info dulu kayak kebutuhan rumah kamu tuh kayak gimana gitu kan untuk pemilahan sampah ini. Kira-kira dalam sehari tuh kebanyakan sampahnya jenis apa aja gitu kan. Jadi tahu juga wadah yang cocok gitu misalkan untuk buang sampah. Kalau misalkan kayak sehari-hari nggak masak gitu kan mungkin sampah organiknya kan juga nggak banyak gitu kan. Tapi beda dong sama kayak aku punya 2 anak yang kayak sehari-hari masak makanan bayi, makanan keluarga. Pasti sampah organiknya juga lebih banyak, makanya bisa dikomposkan juga di rumah. Jadi sebenarnya cari tahu juga kebutuhan rumah kamu kayak gimana, cari informasi nih sampahnya gimana nih kalau udah dipilah mau dibawa kemana gitu. Ada nggak sih fasilitas-fasilitas terdekat yang bisa kamu serahkan sampahnya, atau yang mau menjemput sampah kamu, atau sistem penjemputan sampah di daerah kamu seperti apa gitu kan. Sehingga akhirnya kalau kita udah cari tahu akhirnya bisa kita jalanin sesuai plan kita gitu. Kita udah planning ini itu dan akhirnya bisa berjalan. Nggak apa-apa sekarang kan udah ada sosmed, apa langsung tanya-tanya aja gitu kan. Benar. Sama kayak lembaga-lembaga bank sampah apa segala macam. Biasanya ada kontaknya juga. Mau tahu gimana caranya tuh tanya aja langsung gitu, karena setiap daerah pasti beda-beda juga. Bener. Jangan nanya gosip artis mulu ya, generasi ya. Iya. Atau Arasya udah punya berapa kipas angin gitu ya. Itu nanti akan diupdate. Tapi lihat juga cara Tasya dan keluarga memilah sampah ya. Boleh juga nanya ke Tasya kalau misalnya boleh. bingung. Aku juga sering bagiin ini sih, share tips, dan juga kayak kalau ada info misalkan ada aplikasi ataupun kayak sering juga kan di-mention ya. Nanti aku kasih tahu biasanya gitu kan, gimana cara menggunakannya, gimana caranya bisa pakai misalkan aplikasi ojek online buat ngangkut sampah secara gratis gitu. Gak perlu kan bayar. Gimana kalau ke kita yang bank dapat sampah uang. nabungnya gimana, itu biasanya juga aku share sih beberapa tips-tipsnya di sosial media aku. Jadi rajin-rajin lihat info dan cari juga, jangan males ya. Nah, kita udah ngobrol banyak banget seputar pemilahan sampah, gimana prosesnya dari sampah rumah tangga sampai ke TPA. Sekarang Rani pengen ngajak Tasya dan juga Bu Nini untuk bermain games. Nama gamesnya adalah mitos atau fakta. Sudah ada 4 papan di sini ya, mitos atau fakta. Kita berikan yang pertama. Soalnya mikrofonnya agak gitu ya. Jadi nanti aku akan mengajukan pertanyaan, kemudian nanti aku hitung 1, 2, 3, terus kalian jawab. Menurut Tasya, menurut Bu Dini itu mitos Menurut atau fakta? kepercayaan masing-masing. Menurut kepercayaan masing-masing. Jadi kalau sama ya tidak memunculkan perdebatan, tapi kalau berbeda aku sih harapnya ada yang beda ya. Bu Dini bilang apa? Bu Dini bilang apa? Aku baru mau nyontek sama Tasya aja. Saling mencontek, mari kita lihat ya pemirsa generasi. Siap ya? Pertanyaan pertama. Sampah organik merupakan jumlah sampah terbesar di Indonesia, mitos atau fakta? 1, 2, 3. Kayaknya fakta deh. Ya, anak pekat. Betul. Tanya Bu Dini langsung. Terbesar ya Bu Dini? Terbesar, lebih dari 50%. Lebih dari 50%. Lebih dari 50%. Luar biasa. Next. Nah, Kantong kresek. kantong kresek bisa menjadi bahan bakar, mitos atau fakta? 1, 2, 3. Kayaknya benar deh. Bener, fakta. Iya. Bahan bakar apa? Bahan bakar jadi cara bahan ngolahnya bakar gimana? sampah kan? Bahan bakar karena dia punya nilai kalor. Atau dia bisa jadi bensin, BBM. Bermanfaat ya. Tapi prosesnya panjang. Cuma Nggak bisa apa-apa, lah, tapi bisa. Kantong kresek saja lebih bermanfaat terkadang ya daripada kehidupan kita sehari-hari lah ya. Next. Penggunaan lampu LED dapat menghemat energi hingga 90%. Aduh, persen-persennya main dikit Mitos atau fakta? 1, 2, 3. Kayaknya sih menghemat energinya tuh fakta. Persennya Persennya berapa? Biasanya kalau pertanyaan-pertanyaan ini suka menjebak. Iya. Jadi Karena ternyata misalkan 89% gitu kan. Benar. Tapi setuju fakta nih. Tapi setuju dia emang bisa menghemat energi. Oke, gimana tim Damdum? Betul. Oh, betul. Fakta semua ini soalnya mah udah. narasumbernya terlalu pintar ya. Jadi semua jawabannya benar. Mereka nggak berdebat dari tadi ya. Selanjutnya, sampah organik boleh dibuang di alam karena akan terurai dengan sendirinya, mitos atau fakta?
Aduh, Jeng jeng. ini jeng, sih bisa. jeng. Ya udah aku bilang mitos dulu deh. Mitos. Ih, sama Karena kita. misalnya ada orang Oke. naik gunung nih, kayak aku suka naik gunung, kemudian Oke. makan pisang, cetak buang aja. Kan organik, ya udah Jangan. dibuang aja nggak apa-apa tuh. Berarti mitos. Mitos karena butuh Jangan. proses. Iya. Kan Butuh tetap, proses. itu kan nyampah ya. Jadi secara estetika juga nggak indah, bisa jadi sarang penyakit, Iya. ya kan? Jadi Selama mitos, proses mitos. Jawabannya mitos. Bagaimana Dangdung? Kecuali kalau mungkin kayak buangnya harus dikubur dulu Dikubur gitu ya, ya, nggak dalam- kelihatan dalamnya apa-apa gitu ya. Heeh. Nah, berarti mitos betul ya Dangdung ya? Betul. Tuh. Secara estetika aja ya kan. Iya. Ya lagi naik gunung buang pisang gitu kan. Iya. Jelong gitu di sana. Jelong. Nanti Berarti kalau mau betul. upload juga Iya, harus Nggak di-retouch estetik. dulu. Dihilangin dulu kulit pisangnya di sana ya kan. Tapi itu dia pertanyaan mitos atau fakta. Berarti so far mereka berdua nih kompak ya. Ini ya. Baik, tidak kaleng-kaleng ya gengs pengetahuannya ya. Emang benar ya. Tadi pertanyaan terakhir emang pertanyaan menjebak ya. Jadi ya udah jawabannya bisa mitos bisa fakta sebenarnya. Betul. Tergantung. Oke, kalau gitu tadi kita udah ngobrol prosesnya, kita juga ada menemukan fakta-fakta menarik tadi kan ya dari kuis-kuis kecil. Akhirnya kalau misalnya orang tinggal sendiri, mungkin ini pesan terakhir sebelum kita berpisah. Kalau misalnya sekarang nih aku tinggal sendiri, pengen mulai untuk memilah sampah. Info pertama apa yang harus aku cari? Kata tadi kan Tasya bilang cari info jangan males. cari info, Tapi yang cari harus motivasi. aku googling pertama kali itu apa? Mungkin cari info ke sekitar dulu, kayak di sini ada bank sampah terdekat nggak? Ya kan, bisa diantar tuh nanti sampahnya, atau ada aplikasi pengangkutan sampah apa aja, atau kayak kita bisa ada titik-titik drop box sampah tuh di mana nih yang paling dekat sama kita, yang aksesibel sama kita gitu. Itu infonya nih, agar sampah yang sudah kita pilah, terutama yang anorganik ya, seperti kertas, plastik, botol, kaca, kaleng, itu tuh bisa kita serahkan ke lembaga pengelolaan sampah gitu. Nah terus cari info juga gimana sih caranya melakukan pengomposan sendiri untuk sampah-sampah organiknya di rumah yang sesuai juga sama kebutuhan kita gitu. Apakah pakai karena metode-metode mengompos itu ada banyak gitu kan. Jadi yang paling cocok sama kamu dan rumah kamu tuh apa Seperti gitu. apa, Kurang ya. lebih gitu sih. Itu dia info sederhana yang bisa kamu cari ya. Kalau Bu Dini adakah info tambahan? Kalau tadi Tasya kan cari titik bank sampahnya, terus cari metode ngompos yang paling sesuai apa. Kalau dari Ibu Dini? Tambahan sedikit aja, sebenarnya udah betul banget. Jadi tambahan dari saya, cari apakah suka ada pemulung yang lewat. Nah, misalnya kayak gitu. Terus atau tukang gerobak sampah. Jadi tukang sampah kita itu 99% juga sebenarnya merangkap pemulung gitu. Mereka juga ngumpulin. Nah, bisa cari-cari nih mamang sampahnya yang mana gitu kan. Bisa dititipin Bang, nggak setiap seminggu, istilahnya? saya titip ya Bestie gitu. ya, Dia ini senang bestie. banget. Pasti dia senang banget. Karena itu akan bermanfaat juga untuk mereka ya. Jadi ya udah mengular lah kayak efek bola salju sebenarnya ya. Dimulai dari kita bermanfaat untuk banyak orang nantinya. Seperti itu nih kira-kira obrolan kita soal waste hari ini. Makasih sekali Tasya Sama-sama. Sama-sama. Thanks for having me. Sama-sama, terima kasih sekali Bu Dini dari sudah SWI. mengundang. Sama-sama dong, ini episode pertama ya. Kita langsung kalau kata anak zaman sekarang, ini daging banget sih Faedah poin-poinnya. abis ya. Parah, jangan cuma didengerin aja, jangan cuma ditonton aja, tapi Semoga dilakukan. bisa inspiring juga ya buat teman-teman Pastinya. semuanya untuk bisa bertindak gitu. Jadi nggak, ya apa yang kita obrolin ini bisa memotivasi teman-teman untuk udah coba deh. gitu, Yes, di rumah. dari satu teman-teman kemudian nanti cerita ngobrol sama teman lainnya sampai akhirnya lingkungan sekitar kita ikut terpengaruh hal baik juga. Seperti itulah episode Asri Talks Podcast episode 1 hari ini. Terima kasih Yeay. sekali sudah menonton. Semoga bermanfaat ya buat teman-teman Generasri. Bye-bye.